Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini aku masih bare face kayak gini. Seperti biasa ya, berarti aku akan nge-review complexion. Dan seperti di thumbnail dan judulnya, kalian udah lihat kalau aku mau nge-review ini adalah dari brand lokal Raina Beauty yang The Daily Radiant Matte Setting Powder. Jadi aku baru tahu kalau mereka tuh mengeluarkan setting powder atau loose powder yang seperti ini. So aku penasaran kayak gimana. Aku bakal aplikasikan langsung di muka aku aja tanpa menggunakan base apapun ya. Sebenarnya aku juga udah beli ini yang Raina Beauty The Daily Skin Drop-nya. Jadi kayak skin tint-nya gitu, udah telat sih mungkin ya aku nyobain ini karena udah lumayan lama launch-nya, tapi aku baru sempat beli. Nanti aku bakal bahas keduanya di video yang berbeda, tapi khusus hari ini aku akan bahas si loose powdernya aja. Karena aku selalu penasaran kalau dipakai di muka aku tuh kayak gimana sih untuk finish dan ketahanannya. So, mungkin buat kalian yang udah nungguin video ini penasaran juga seperti apa untuk hasilnya di tipe wajah aku yang normal to oily. Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan senang banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang masih Raina banget ya, kayak warna-warna soft seperti ini. Di bagian depan pasti ada nama produknya Raina Beauty The Daily Radiant Matte Setting Powder. Kalau dilihat dari namanya sih dia bakal hasilnya matte gitu dan fungsinya untuk ngeset ya di muka. Udah gitu netonya sendiri ada 5 gram. Kemarin tuh aku beli per paket sama si foundationnya. Dan tahu nggak sih di paket itu tuh aku dapet juga Skin Theory yang multi use spray-nya. Yang ini kayak sekitar jadi 250 atau 260 gitu. Nanti untuk detailnya langsung akan aku tulis aja. Kali-kali aja kalian juga pengen beli yang paketnya ya. Yang pasti kembali lagi ke bedaknya. Kalau aku lihat di sisi lainnya ini ada beberapa klaim produk. Nanti langsung akan aku bahas aja seraya mengaplikasikan di wajah ya. Begitu di bagian belakangnya udah pasti ada cara pakainya, detail ingredients buat kalian yang penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan yang terakhir untuk produknya Raina Beauty, karena pastinya dia ini adalah brand lokal, sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi aman ya buat kita pakai. Terus di sini ada nama shade-nya 01 Translucent Light Medium. Aku nggak tahu sih biasanya kalau translucent itu kan satu warna, tapi di Raina ini itu ada beberapa varian gitu. Nanti kita langsung lihat aja warnanya kayak gimana. Di bagian dalamnya ternyata di sini ada beberapa klaim produk juga yang menyatakan kalau ini tuh clean, cruelty free dan juga vegan formula, dermatologically tested. Ini menambah kalau misalnya kalian memang anak-anak vegan ya, teruji secara klinis, so pastinya aman dipakai di wajah ya. Dan sekarang aku akan masuk ke package dalamnya. Ini agak beda dari loose powder, biasanya kan bulat ya, di sini dia bentuknya kotak dong. Ya, bener-bener kayak warna-warna mint, soft green kayak gini tuh cakep banget dan sekarang tuh kayak lagi ngetren-ngetrennya ya. Di sini kelihatan dia bersih, simple, cantik. Dan di bagian depan pastinya ada nama brandnya. Udah gitu di bagian belakangnya kalau aku lihat nih ada keterangan-keterangan. Seperti namanya, udah gitu shade yang aku pakai tadi 01 Translucent. Netonya juga, udah gitu ada nomor BPOM beserta expiry date-nya nih sampai di tahun 2026. Tapi biasanya sih loose powder kayak gini setelah dibuka ada masa berlakunya nih. Ternyata bisa dipakai 1 tahun, menurut aku lumayan lama. Begitu langsung akan aku buka di bagian dalamnya nih. Ternyata di bagian dalamnya dia kayak loose powder pada umumnya. Ada puffnya kayak gini yang cukup untuk 2 jari. Menurut aku ini nggak terlalu empuk tapi halus banget. Dan lumayan tebel ya, nanti kita akan langsung lihat aja waktu dipakai di wajah aku. Udah gitu ini masih ada penutup putihnya seperti ini, dan kalau dibuka lagi, barulah nih. Oh, ternyata masih ada penutupnya lagi yang harus kita buka. Dan ini adalah loose powdernya. Kalau kalian mau lihat, dia tuh sebenarnya kalau aku ambil ya ini, bener-bener sehalus itu. Dia kayak warna putih, tapi sebenarnya tuh nggak putih banget ya, bisa dibilang agak sedikit krem gitu sih. Dan memang agak terang karena aku ambilnya yang light medium. Ya semoga aja nanti cocok di tipe skin tone aku. Dan tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku langsung akan aplikasikan di wajah aku ini dalam kondisi bener-bener bare face. Jadi aku udah pakai skincare sih. Nanti kalau kalian penasaran pakai apa aja, bakal aku tulis detailnya di kolom deskripsi. Yang pasti minim kalian pakai moisturizer sama sunscreen ya, biar kondisi kulit tuh bener-bener udah lembab sebelum kalian pakai bedak aja. Dan seperti biasa aku akan matiin ring lightnya terlebih dahulu.
Oke, kayak gini untuk pencahayaannya aku pakai sinar matahari langsung seperti biasa ya. Di situ ada kaca, jadi memang pencahayaannya lebih terang di sisi kanan dibanding yang kiri. Cuman kayaknya bedanya nggak terlalu yang mencolok banget. Yang pasti biar kelihatan real aja ini warna asli kulit aku. Dan ini udah sedikit aku zoom di muka aku biar nanti kalian bisa lihat lebih detail aja. Dan di sana ada kaca, jadi sesekali aku bakal ngadep ke sana karena kacanya lebih gede juga di situ. Langsung aja akan aku aplikasikan bedaknya, aku akan mulai di sisi kirinya dulu kali ya. Dan biasanya sih kalau aku biar ngambilnya bisa langsung lumayan banyak, aku ketok-ketok aja di sini. Tapi ini tergantung preferensi. Kok nggak bisa? Ini karena saking lembutnya kali ya, jadi kayak diambil kayak gini tuh nggak terlalu banyak keluar. Cobalah langsung aku ambil aja di puffnya seperti ini. Apakah bisa? Bentar, kayaknya belum keluar deh. Ih, gimana sih? Yang pasti sih di sini aku tambah-tambahin terus saja karena memang dari lubang silus powdernya itu tuh keluarnya kecil-kecil banget. Jadi aku pastikan semuanya ngeset ya. So aku aplikasikan berkali-kali. Di situ sih sebenarnya udah mulai kelihatan ya hasilnya di wajah aku yang sisi kiri. Sesuai dengan klaimnya di sini dia menyebutkan skin light finish with non-drying formula that sets your makeup in place. Sebenarnya ini memang untuk ngeset makeup, tapi kalau aku lihat nih finishnya di wajah aku, memang dia kayak kulit aja tuh di sisi kirinya, tapi dia kayak lebih sedikit matte kalau dibandingkan dengan sisi kanan wajah aku masih kelihatan glowy. Pori-pori juga kelihatan yang sisi kirinya setelah aku zoom tuh kayak kelihatan lebih smooth aja gitu. Dan waktu aku pegang kerasa kalau ada bedak yang nempel di situ. Walaupun hasilnya bener-bener natural sih kalau misalnya kita nggak pakai makeup kayak gini. Karena memang di sini disebutkan keeping the skin radiant and glowing. Memang sih kayak nggak yang bener-bener matte banget kelihatan kering gitu di muka, enggak. Karena secara kelihatannya masih kayak kulit aja, sedikit matte, masih ada glow-nya. Cuman memang nggak se-glowing kulit asli aku yang di sisi kanannya, karena tadi aku udah pakai skincare dan lain-lain ya. Terus yang terakhir dia matte to the touch. Kalau secara penampakannya sih memang kelihatannya hasilnya matte gitu ya, tapi matte-nya bener-bener senatural itu sih. Baru kali ini sih aku pakai setting powder, kayak dia tuh berasa nggak pakai bedak, cuman dia pakai gitu. Karena kelihatan hasilnya di sini perbedaannya ya. Dan karena memang ini sebenarnya untuk ngeset makeup, aku nggak tahu dipakai sendiri kayak gini nanti ketahanannya bakal kayak gimana. Karena nggak ada klaimnya juga kalau bakal setahan apa gitu. Dan karena memang area bawah mata aku lumayan gelap, kayaknya aku bakal kasih sedikit concealer aja ya. Nanti sekalian kita tes. Untuk bedaknya ini buat ngeset concealer kayak gimana. Untuk concealernya ini aku pakai dari Bare & Bliss yang kemarin ya 2-in-1 foundation. Dia ada concealer balmnya gitu di bagian atas. Dan selanjutnya biar lebih merata aku aplikasikan menggunakan spons. Dan di sini sih menurut aku dia bisa ngeset dengan bagus ya. Yang awalnya balmnya itu kelihatan kayak agak glow gitu, dia sekarang sudah lebih matte. Dan gak creasing sama sekali, ini kalian bisa langsung lihat aja ya. Ngeset concealernya oke ya untuk si bedaknya dari Raina ini. Lanjut aku akan aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Tapi ini memang butuh kesabaran banget kalau misalnya kalian mau pakai puffnya ya. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, lubangnya tuh menurut aku kecil. Jadi kita tuh ambilnya bener-bener sedikit demi sedikit. Dan jangan lupa diaplikasikan sampai leher ya untuk ngeset si bedaknya. Dan ini waktu aku perhatikan bener-bener ya di muka aku waktu diaplikasikan tuh bedaknya kayak ada shimmering mirip highlighter gitu tapi versi bedak. Jadi dia kayak lebih halus gitu. Bukan yang se-glow highlighter ya pastinya. Itulah kenapa finishnya di wajahku beda dengan bedak-bedak loose powder yang pernah aku coba ya. Tadi kan dia menyebutkannya juga keeping the skin radiant and glowing. Karena bener-bener tuh kayak kelihatan natural gitu di wajah, nggak terlalu matte dan ada glow-nya gitu, kelihatan. Sekarang aku langsung akan kasih before after-nya aja biar kalian tahu perbandingannya kayak gimana. Di before muka aku masih kayak glowy-glowy habis pakai skincare gitu, di afternya sudah kelihatan lebih smooth, matte tapi glowy, ada natural pastinya kayak kulit aja. Dia tidak mengcover noda-noda karena ini translucent powder ya. Hanya bisa ngeset dengan bagus di area bawah mata aku yang tadi aku kasih concealer. So sejauh ini yang aku rasakan di muka aku bener-bener super ringan, natural juga hasilnya.
Nanti kita tinggal lihat aja untuk ketahanannya kayak gimana ya, karena memang ini cuman aku pakai bedaknya saja. Terus aku bakal kasih tunjuk, sekarang sudah jam 11.48, semoga kelihatan ya, hampir jam 12 siang. Dan pastinya aku bakal selesaikan makeupku dulu, nanti aku akan balik lagi. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya di wajah aku, bener-bener super natural banget karena di sini cuman pakai bedak tabur. Jadi dia hanya sedikit membuat flawless yang matte gitu, tapi masih kelihatan natural. Pastinya juga super ringan di wajah. Nanti kita tinggal lihat aja untuk ketahanannya seperti apa ya di tipe mukaku yang normal to oily. Karena memang baru aku pakai di hari ini, bakal aku update di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini aku update tes ketahanan yang pertama jam 14.35, pakainya sekitar 2,5 jam ya. Kalau aku lihat sih ini sepertinya masih aman, belum terlalu yang berminyak banget, tapi di dahi aku emang udah agak lumer karena aku super keringetan. Ternyata pas di zoom nih udah glow, tapi belum parah sih kelihatannya. Di sekitaran hidung aku agak basah karena aku keringetan. So ini aku update lagi, sudah mau jam 6 sore ya, pakainya 6 jam. Menurut aku di sini karena aku memang keringetan banget hari ini, super ya, di dahiku udah lumayan lumer, lebih lumer dari tadi. Di T-zone sudah kelihatan berminyak, jadi agak lumer di beberapa spot, misalnya kayak di atas mulut aku, tapi lainnya kayaknya masih oke. Dan ini pakai 10 jam ya akhirnya, yang terakhir jam 10 malam. Hari ini memang super panas banget, apalagi memang aku tuh gampang berkeringat. Jadi kalau aku lihat nih hasilnya ya di wajah aku, di dahiku nyaris luntur bedaknya, di sekitar hidung aku juga berminyak say, bahkan luntur juga. Wajar banget sih, secara pakai bedak aja udah 10 jam. Tapi memang kalau aku perhatikan sepertinya nggak separah itu ya. Coba ya aku tap-tap dulu pakai tisu, ternyata memang sudah banyak luntur, khususnya di sekitaran T-zone, tapi area bawah mata aku, terus udah gitu sekitaran pipi, itu masih kelihatan ada bedaknya. Tuh kalian bisa lihat nggak sih? Sepertinya kalau di kulit normal to dry sampai malam gini masih aman ya, buktinya di pipi aku aja masih kelihatan ada blastnya. Sekarang aku coba hapus ya ini untuk makeupnya menggunakan micellar water. Di sisi kiri yang belum dihapus masih terlihat lebih smooth matte ya dibandingkan yang kanannya. Nih pokoknya kalian bisa langsung lihat aja di before after sebelum sesudah aku hapus makeupnya. Kelihatan di situ kalau bedaknya memang masih ada nempel di wajah aku, walaupun di T-zone aku tadi agak lumer ya. So, menurut aku di kulit normal to oily aman sampai 4-5 jam, selebihnya bisa ditambahin primer atau setting spray, tapi buat kulit normal to dry, pastinya lebih awet nih dipakai sampai malam gini. Dan sejauh ini untuk finish bedaknya aku suka sih karena natural banget. Kira-kira kalau nanti digabung sama skin dropnya, bakal setahan apa ya?